Gelar yang ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Kalau bisa jangan sampai diajarkan. Tahu. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya nabi. Kalau penipu dijadikan ustadz, ya jadinya seperti Ahmad Kainama itu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Gara-gara terlalu banyak berita atau informasi terkait agama Islam di Indonesia yang diperburuk sama oknum-oknum ustadz, pemuka-pemuka agama yang katanya ulama dan sebagainya. Padahal itu nggak mumpuni secara ajarannya gitu. Mereka nggak pernah belajar, nggak pernah nyantri, tiba-tiba jadi ustadz. Banyak ya kayak gitu kan. Ada yang mu'alaf baru belajar langsung jadi ustadz. Buset. Terus yang membuat saya pindah, buka ketik sekarang Matius. Matius itu nama orang ya, bukan sikatan mati tak diurus. Coba ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Dan besok orang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Banyak penyembuhan pakai nama Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semua, pembuat kejahatan. Benar enggak? Yesus yang ngomong ini. Tidak mungkin nanti dibacakan di gereja. Ini yang membuat semua kakak saya, Mbak Yu, adik, orang tua saya semua masuk Islam. Gelar yang ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Kalau bisa jangan sampai diajarkan. Tahu. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya nabi. Kalau penipu dijadikan ustadz, ya jadinya seperti Ahmad Kainama itu. Karena Kristus artinya nabi. Karena Kristus artinya nabi. Kasih tahu ya, hei penipu, 2023 kok masih mau nipu orang. Kristus itu bahasa Ibraninya Hamasyah, artinya orang yang diurapi untuk jadi juru selamat. Bukan nabi. Kalau nabi itu pemberi peringatan, bahasa Ibraninya Nevi, penunjuk arah, pemberi peringatan. Begitu loh. Tinggalkan saja, buang aja ke tong sampah ajaran sesat seperti Ustadz Ahmad Kainama itu. Oh, tenan. Oke, sip. Tunjukkan ijazahmu. Loh, apakah Anda bos saya di perusahaan? Iya, betul. Kan gak ada hubungannya. Hal-hal seperti ini yang juga, maaf ya Ustadz Bungade, ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa Ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan Ustadz-Ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya Ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah, menunjukkan paspor? Betul. Diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana, setingkat strata 2, dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Ketik lagi Matius, Matius pasal 7 ayat 21. Ibu udah tahu lagi. Ayo, sini. Sini ujian, sini. Matius, Matius pasal 7 ayat 21. Sudah ada? Nih ibu-ibu saya curiga, ini kok udah pada curiga saya, emang udah ada di situ? Benar. Sudah ada. Sudah dapat. Matius pasal 7 ayat 21. Ini antara dua, ibu-ibu sudah tahu atau memang paketnya banyak?
Jadi cepet. Oh ya, silakan Ustazah. Matius pasal 7 ayat 21. Mohon attention, jadi jangan ngobrol dulu atau baca saja. Silakan Ustazah. Jangan bismillah, itu beda. Oh iya. Enggak, maksudnya bacanya jangan pakai bismillah. Biasa aja. Terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak. Pada suatu saat Yesus bilang begini, setelah dia ngomong yang utama adalah kul huwallahu ahad, lalu yang kedua dia bilang begini. Tolong perhatikan. Bukan, ya kata depannya tadi, bukan orang yang berseru kepadaku, panggil aku Tuhan Yesus yang akan masuk surga. Kalau orang panggil dia Tuhan Yesus, bukan orang itu yang masuk surga. Ngerti? Dalam bahasa aslinya sebetulnya itu tadi adalah translating sesuatu yang sudah ditranslate, sesuatu yang sudah diterjemahkan dengan begitu lembut oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang pada tahun 1951-52 disebut dengan Bible and Kerkgenotschap yang ada di Indonesia. Dicari kata yang selembut mungkin. Padahal bahasa aslinya begini. Kalau di Indonesia kan, bahasa aslinya begini. Kau panggil aku Tuhan Yesus, kau masuk neraka. Karena kalau orang tidak masuk surga, masuk mana? Kita makin sayang atau makin benci sama orang-orang Kristen? Makin kasihan gak? Kasihan. Ada di Bible dan kau tidak tahu itu. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus. Itu gara-gara orang ini kayaknya kita jadi jengah gitu. Umat Islam tuh jadi jadi benci sendiri gitu. Kita kalau ngelihat teroris itu kan nggak sesuai dengan kita gitu kan. Tapi mereka kan mengatasnamakan jihad, fisabilillah dan sebagainya. Nah, orang-orang Islam ketika melihat konten-konten yang kayak gitu, melihat banyak orang yang membela teroris yang mati, yang kemudian dianggap syahid, mukanya tersenyum dan sebagainya, bisa masuk surga dan sebagainya, itu kan nggak sesuai sama banyak orang. Saya aja terus terang gitu ya, saya terus terang kayak malu kadang-kadang dengan mereka ini gitu. Bahkan saya kadang kok gini ya umat Islam di Indonesia gitu ya, kadang-kadang sampai malu tuh. Cuma karena saya yakin dan saya punya ajaran agama Islam yang benar gitu ya, dan saya melihat mereka itu salah semuanya, jadinya saya tetap dalam ajaran agama Islam. Tapi yang di luar saya, misalkan orang-orang yang nggak belajar nyantri, nggak belajar kitab-kitab gitu ya, terus kemudian mereka ngelihat kelakuan ulama-ulama Islam di Indonesia yang ngejek-ngejekin agama lain, yang di salibnya ada jin kafir katanya. Itu kira-kira kalau kalian nggak belajar ajaran agama Islam yang benar, yang kuat gitu ya, dan baca banyak kitab, itu saya pikir kalian juga akan jengah dan saya nggak sesuai dengan agama ini, pasti itu. Ya karena ya siapa sih yang mau keburukan di dunia ini, kan nggak ada yang mau gitu ya. Sementara ustadz-ustadz kita ada banyak gitu, ulama-ulama Islam di Indonesia gitu ya, yang dikatakan ulama itu cenderung memprovokasi, jelek-jelekin agama lain, dan itu nggak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan kita sebagai manusia gitu. Makanya kemudian kayaknya gara-gara teroris, ulama-ulama oknum itu, ustadz-ustadz yang ceramahnya radikal itu, jadi banyak orang pindah ke Kristen gitu, karena di Kristen jauh lebih kondusif gitu. Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan
yang lain. Goblok, lolak. Sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, Allamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejumudan, tidak berpikir selama 500 tahun terakhir ini. Hanya mengutip-ngutip saja dari orang-orang di masa lalu. Sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejumudan ini.